Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melihat, matanya melayangkan pandangannya dan menemukan setiap dari kita yang menanti-nantikan Dia. Setiap kita yang merindukan kehadirannya. Nah kekasih Tuhan, biar pada sore hari ini kita boleh diam dan kita dengan percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita yang akan menuntun hidup kita, tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Bersama-sama kita mau siapkan hati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa. Kau lihat hati kami Tuhan, Kau lihat kerinduan hati kami ya Bapa. Kau lihat Tuhan pribadi-pribadi yang mau berserah Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Kiara baka sikina kana yara baka shikiara baka na yara maya shikiana yara yaramu. Kina yara baya shikina yara maya shikiara yaramu. Ini kami Bapa, ini hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah.
anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur. Perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari kekasih Tuhan, kita tidak melihat apa yang di depan mata kita. Kita tidak melihat apa yang ada di sekeliling kita. Tapi biar kita melihat dengan iman kita. Rasakan penyertaan Tuhan. Ingat betapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Untuk kita boleh melangkah di hari-hari yang ke depan. Berserahlah di hadapannya. Kira apakah sikinakana apakah syikianayaramu. Berserahlah. Karena kita tahu rencananya pasti yang terbaik buat kita. Haleluya. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur. Perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur. Perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur. Perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu, kau yang atur. Perjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami berserah Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Berbicaralah Tuhan, oh maka hidup kami, tangan-Mu bekerja. Kau yang jadikan semuanya baik, Kau yang ubahkan, Kau yang aturkan Bapa. Tiada yang mustahil bagimu, oh kami percaya. Ya Rabbi sikira Bapa Bapa kana saat ini kuasa-Mu bekerja, kami percaya. Saat ini kasih-Mu menyentuh kami Bapa, oh mujizat-Mu terjadi. Ya Rabbi sikina na 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 na
Engkau lihat hati kami Tuhan, yang mau berserah untuk apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bisa melihat ya Bapa, bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami. Ya Ramasikina Kana Ramayase. Dan biar pada sore hari ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan pujian di hadapan-Mu. Ya Ramasikina ya Ramayasikina Ramakana Ramayase. Kira Maya Sikara ya Ramaya Shikara ya Ramakana ya Ramo. Oh Ramasikina Ramakana Ramaya Sikira ya Ramaya Sikara ya Ramo. Iman kami percaya Tuhan. Kina ya Ramaya Sikira Ramakana ya Ramaya Sikira ya Ramaya Sikira ya Sikira ya Sikira ya Ramo. Yes, Amen Jesus. Kira ya Ramaya Sikira Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kebaikan-Mu Bapa tak pernah habis. Kebaikan-Mu Tuhan menghiasi hari-hari kami dalam segala keadaan. Kami percaya. Kiara masih kiara bakar ya ramaya shikiana ya rabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, 2022 kemuliaan-Mu lebih lagi dinyatakan lewat hidup kami. Justru di dalam kesesakan, justru di dalam kelemahan, justru di dalam penderitaan, saat kami tetap berserah dan percaya, saat kami taat pada setiap tuntunan-Mu Tuhan, maka orang boleh melihat hidup kami yang benar sebagai anak-anak-Mu. Dan Bapa di surga dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya, Shalom Ibu Bapak yang kekasih, kita berjumpa di dalam doa malam hari ini. Dan di dalam doa malam hari ini firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat 22 dan ayat 23. Dikatakan demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya ingin membacakan supaya ini menjadi sebuah perbandingan saja. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Dari ayat ini, kita memberikan tema bahwa rahmat Tuhan tidak pernah habis. Saya ulangi lagi, tema kita malam hari ini adalah rahmat Tuhan tidak pernah habis. Hal yang sama sedang dialami oleh bangsa Israel pada waktu Nabi Yeremia sedang melayani mereka. Mereka mengalami keadaan-keadaan yang tidak pernah baik, tetapi di tengah-tengah keadaan yang buruk sekalipun, Tuhan tidak pernah henti-hentinya menyertai mereka. Dan mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dengan berbagai-bagai cara. Ini menunjukkan bahwa betul-betul rahmat Tuhan itu tidak pernah habis. Oleh kurun waktu dia tidak akan pernah habis, stoknya juga tidak pernah habis, sebab Tuhan Allah kita pemilik segala sesuatu yang tidak ada batasnya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar sepanjang Alkitab, berbagai-bagai tokoh kita akan lihat bahwa mereka pun juga mengalami rahmat Tuhan yang tidak pernah habis sepanjang hidup mereka. Tokoh pertama yang akan kita lihat adalah Ayub. Walaupun dalam kehidupan Ayub semuanya habis, apakah berarti rahmat Tuhan habis untuk Ayub? Tidak. Saat itu dikatakan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 3 dan 21, orang itu adalah orang terkaya dari semua orang sebelah timur. Dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Semua kekayaan Ayub sebagai orang yang paling kaya di bagian timur, semuanya habis. Peternakannya habis, pertaniannya habis, budak-budaknya habis, anak-anaknya juga mati semuanya. Tetapi pesan malam hari ini adalah rahmat Tuhan tidak pernah habis. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit ini, suatu hari, dalam pasal 42 dikatakan begini, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk saudara-saudaranya, dan Tuhan memberkati kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bukti pertama bahwa betul-betul rahmat Tuhan tidak pernah habis bagi pengusaha sebesar Ayub. Walaupun pernah mengalami habis total, bangkrut, bahkan dirinya bukan sekedar bangkrut tapi mengalami sakit yang nyaris mencabut nyawanya, ujung-ujungnya dipulihkan. Kenapa? Karena rahmat Tuhan tidak pernah habis untuk Ayub. Pelajaran yang menarik bagi kita malam hari ini adalah dalam usaha, dalam pekerjaan bisa saja kita mengalami keadaan yang sulit, habis semuanya. Tapi jangan ada yang putus asa, sebab rahmat Tuhan tidak pernah habis. Kalau Ayub dipulihkan 2 kali lipat, maka ibu bapak semua juga bisa dipulihkan. Mungkin karena dampak corona masih kena bagi kita, tetapi jangan lupa Allah yang memulihkan Ayub 2 kali lipat, Allah yang sama ada di tengah-tengah kita, dan dia bisa memulihkan semua kita. Mungkin bukannya sebatas 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Tuhan Allah kita itu luar biasa. Jadi percaya bahwa rahmat Tuhan tidak pernah habis. Walaupun di tengah-tengah krisis seperti yang dialami oleh Ishak,
Tapi rahmat Tuhan juga tidak pernah habis untuk Ishak. Dalam Kejadian pasal 26 dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir dan diamlah di negeri akan kukatakan kepadamu. Karena krisis pangan di negerinya, sampai-sampai Ishak ini mengungsi ke negara lain untuk menyelamatkan hidupnya dan keluarganya. Tidak ada lagi harapan sebab krisis itu telah menimpa begitu ngeri di negerinya. Sebagaimana dulu pengalaman papanya pernah mengungsi ke Mesir, demikian juga dia bermaksud begitu. Tapi Tuhan mencegah supaya jangan ke Mesir, tapi tinggal di Gerar saja. Dan dia taat. Apa yang terjadi? Dia betul-betul mengalami rahmat Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13. Menaburlah Ishak dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Jadi Ishak yang tadinya sudah mengalami krisis yang begitu parah, dia bisa mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan sampai dia mengalami keadaan yang paling indah dalam hidupnya. Bahkan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Padahal tadinya krisis pangan. Ya, saya bisa membayangkan, ini kan tidak turun hujan dalam jumlah yang panjang. Ini beberapa bulan di daerah kita ini tidak turun hujan. Saya juga mengalami krisis rumput, sehingga pakan untuk domba saya itu saya sebagian harus beli karena sedang krisis. Ya, saya membayangkan bahwa krisis yang terjadi gara-gara tidak turun hujan di Timur Tengah kala itu jauh lebih ngeri. Rumput-rumput di sekitar saya pada mati. Jadi rumput odot saya, rumput pakcong harus disiram dengan air baru dia bisa subur kembali. Ini bicara tentang krisis. Nah, krisis yang terjadi di kala itu betul-betul krisis yang begitu mengerikan. Tetapi jangan lupa, rahmat Tuhan masih ada. Di tengah-tengah krisis yang mencekam itu, ada rahmat Tuhan. Sehingga apa yang telah ditabur Ishak dan apa yang telah diupayakan Ishak diberkati sehingga dia menjadi kian lama, kian kaya. Artinya apa? Rahmat Tuhan tidak pernah habis. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sekarang sedang mengalami krisis yang berat, jangan putus asa sebab di tengah-tengah krisis yang berat sekalipun, rahmat Tuhan tidak pernah habis. Yang bagian ketiga kita mau belajar bahwa bagaimana kalau kondisi seseorang karena terjadi sesuatu dan lain hal dan sampai hutang, bahkan hutangnya itu tidak bisa terbayarkan. Apakah di tengah-tengah keadaan seperti itu rahmat Tuhan masih ada? Masih. Ya, inilah yang dialami seorang ibu yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, tetapi dia mengalami rahmat Tuhan. Waktu itu dia mengadu kepada hamba Tuhan, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya karena utangnya tidak bisa terlunasi. Tetapi tidak lama sesaat dia sudah berjumpa dengan Nabi Tuhan itu, Nabi Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk ilahi kepadanya dan dia taati semuanya dan terjadilah mukjizat. Minyak yang tadi cuma satu buli-buli berubah menjadi sekian jerigen, sekian drum, kira-kira begitu. Dan setelah berjumpa dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan berpesan, pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Hutang yang tadinya sudah tidak terbayar akhirnya dilunasi dengan cara mukjizat. Tuhan mengubah minyak yang tadi cuma satu buli-buli menjadi berjerigen-jerigen dan melunaskan seluruh hutangnya. Ya, ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Ya, mungkin ibu bapak punya pengalaman keadaan kesulitan keuangan, sampai-sampai utang-utang pun tidak kebayar. Perhatikanlah, wanita ini mengalami mukjizat yang sebagian luar biasa. Ini pun bisa terjadi untuk semua kita. Ya. Saat awal saya menggembalakan di Bondowoso, saya berkunjung ke rumah jemaat satu persatu dan saya bertanya apakah punya utang. Ya, rata-rata mereka punya. Dan saya mendoakan sedemikian rupa supaya dibebaskan dari semuanya.
Dan sebagai gembala saya mengalaminya bahwa satu persatu dibebaskan. Ya. Jadi Allah yang melunaskan hutang janda ini, Allah yang sama juga melunaskan hutang-hutang kita. Ya, malam ini mungkin saya nggak perlu bertanya, Bapak punya hutang atau tidak. Ini urusan Bapak Ibu. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa apa yang tidak bisa terselesaikan oleh kita, bisa diselesaikan oleh Tuhan sebab rahmat-Nya tidak pernah habis. Ya. Rahmat yang lainnya kita mau belajar dari orang yang sedang sakit-sakitan. Ada seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan selama 12 tahun telah diupayakan segala bentuk pengobatan. Dan untuk pengobatan itulah seluruh hartanya habis. Jadi secara teori tidak lama kemudian ibu ini pasti akan meninggal. Karena sudah tidak lagi punya biaya untuk perawatan. Tetapi jangan lupa, rahmat Tuhan tidak pernah habis untuk Ayub. Tidak pernah habis untuk Ishak. Tidak pernah habis untuk janda yang anaknya hampir jadi budak. Tapi juga tidak habis untuk seorang wanita yang pendarahan 12 tahun ini. Perhatikan apa yang terjadi setelah dia berjumpa dengan Yesus. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu iman dari wanita ini. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sekali lagi, rahmat Tuhan tidak pernah habis sekalipun kita bergumul dengan sakit penyakit yang membahayakan, yang telah menghabiskan seluruh biaya hidupnya. Sebegitu berjumpa dengan Tuhan, tidak pakai lama, sembuh. Berapa lama? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tidak dalam proses, tetapi dalam waktu yang sama seketika. Mirip-mirip begini. Kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke bank atau mungkin dari handphone kita transfer uang misalnya gitu. Butuh berapa lama? Detik hitungannya. Ya. Zaman dulu kalau kita bawa uang 10 juta ke kota lain gitu butuh waktu berjam-jam, satu karung, satu koper gitu. Tapi sekarang ini dengan dunia transfer, kita bisa kirim uang dalam jumlah besar sekalipun, hitungannya detik saja, uang itu sudah sampai ke rekening yang bersangkutan. Ya, jadi mirip transfer ini, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu yang malam hari ini bergumul dengan sakit penyakit. Jangan pernah putus asa sebab rahmat Tuhan masih ada bagi kita. Selama kita masih hidup berarti masih ada pengharapan. Selama Tuhan kita ada Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hidup, maka masih ada rahmat bagi kita untuk sembuh. Ya, Pak sudah nggak ada biaya, wanita ini juga nggak ada biaya lagi. Maka Tuhan akan hadirkan dengan cara sembuh tanpa biaya. Seorang panglima negeri Aram bernama Naaman, dia juga kusta kala itu, sembuh. Berapa biayanya? 0 rupiah. Sebab Nabi yang membantu dia untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami kesembuhan, diberi persembahan tidak ngambil 1 rupiah pun. Padahal pernah saya ngitung dalam bentuk rupiah, waktu Naaman berangkat ke Israel itu berapa banyak uang yang dibawa. Total yang dibawa antara uang dan barang itu total 18 miliar. Tapi pulang tanpa mengeluarkan biaya perawatan sedikit pun dan pulang dengan sembuh. Dan jabatan sebagai panglima tentulah tidak akan beralih dari pundaknya sebab dia sembuh dari kusta. Ya. Jadi berkat Tuhan, kesembuhan Tuhan bisa dengan menggunakan uang, bisa menggunakan rumah sakit dan juga bisa tanpa uang, tanpa rumah sakit, tanpa obat juga bisa. Ada rahmat Tuhan, ibu papa untuk sembuh. Makanya kalau ada saudara kita, teman kita, butuh doa untuk kesembuhannya, layani mereka. Kalau kita sudah disembuhkan, kita punya hutang satu kepada orang yang sakit. Ya. Kalau yang sakit itu kita doakan sembuh, orang itu punya hutang satu, sembuhkan yang lain lagi. Ya. Bagian berikutnya kita mau bicara tentang rahmat Tuhan kepada seseorang yang sedang hidup di dalam kekurangan. Uang tidak cukup untuk hidup dan tidak ada lagi apa-apa. Tetapi rahmat Tuhan selalu ada. Dikatakan dalam Yesaya pasal 55 ayat 1, hai semua orang yang haus, marilah dan terimalah air.
Hai orang-orang yang tidak mempunyai uang, kepada umat manusia, kepada umat Tuhan yang memiliki kebutuhan dalam hidup sedangkan uang tidak ada. Tuhan berkata, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bahasa Indonesianya lebih tepat dengan istilah gratis. Jadi walaupun kita nggak cukup uang, Tuhan bisa mengadakan yang kita butuhkan dengan cara tanpa bayaran, tanpa 1 rupiah pun, 1 sen pun tidak. Itu artinya gratis, tanpa bayaran. Jadi ibu bapak yang mungkin doa untuk anak-anaknya mau kuliah, tapi tidak punya uang, hafalkan ayat ini dan alami mukjizat ini. Ya, akan ada keajaiban yang luar biasa. Salah satu pendoa kami di Bandung pada waktu itu, ini orang berduit ya. Jadi kalau dia mau makan, mau traktir teman-temannya bisa saja gitu. Tapi suatu kali dia rindu. Karena gini, dia ini kan orang kaya. Orang kaya itu kan nggak ngalami namanya ditraktir. Ya. Jadi dia berdoa gitu, Tuhan, mbok ya sekali-sekali saya ini ngalami ditraktir ya. Pas hari itu dia dengar khotbah saya tentang Yesaya dengan tema yang lain. Lalu dia minta ngalami. Dan Tuhan menjawabnya tidak pakai lama. Salah satu tempat ibadah kami di Bandung pada waktu itu adalah di apartemen Majesty. Setelah Cik Ninin berdoa seperti itu, di apartemen itu ternyata ada sekitar 20 orang lebih. Itu orang Cina yang sedang mengerjakan proyek rel kereta api cepat Bandung-Jakarta. Di antara puluhan orang itu tadi ada satu yang Kristen dan dia hadir di dalam doa pagi. Dan dalam hadir doa pagi itu dia membawa voucher 20-an, voucher makan pagi di Majesty ini. Sebab teman-temannya tiap pagi langsung ke proyek, dia mau menikmati sarapan pagi di proyek, sedangkan orang ini masih ada di apartemen karena doa pagi. Jadi selama 2 bulan, Cik Ninin dan timnya doa pagi itu mendapatkan makan gratis di apartemen Majesty. Saya sudah berkali-kali sebagai pembicara tamu dulu nginep di situ dan saya ngerti bentuk makanannya, makan paginya memadai. Saudara bisa bayangkan, orang kaya yang tidak pernah ngalami ditraktir ini berdoa supaya Tuhan aku mau ngalami dong pengalaman ditraktir ini. Dan dia ditraktir selama 2 bulan sarapan pagi gratis di apartemen Majesty. Ya, jadi Bapak Ibu anak-anak muda yang bergumul dengan biaya untuk kuliah atau sekolah, jangan lupa kalau orang tua kita tidak cukup uang, Tuhan bisa mengadakan tanpa bayaran. Ya, saya sudah ngalaminya. Waktu anak saya keterima di spesialis mata, bukan karena kami punya tabungan ratusan juta, tapi karena kami punya Allah yang tak terbatas yang bisa membuat segala sesuatu tanpa bayaran. Dan sekarang udah keterima, tinggal 1,5 tahun lagi anak saya selesai pendidikannya. Yang penting begini, agar supaya rahmat Tuhan itu tidak pernah habis itu kita alami, dalam segala keadaan kita harus bertahan sambil menanti waktu Tuhan, maka rahmat Tuhan itu pasti akan tiba untuk kita. Sekalipun semuanya hancur, bisa ngalami rahmat Tuhan. Sekalipun dalam krisis yang berat, akan ada rahmat Tuhan. Sekalipun hutang kita nggak terbayar, nggak mampu membayar lagi, akan ada rahmat Tuhan. Sekalipun kita sakit-sakitan bahkan hampir mati, masih ada rahmat Tuhan. Sekalipun kita ini kekurangan, tidak punya apa-apa lagi bisa dipakai untuk bayar. Tapi Tuhan kita, jangan lupa, ada Tuhan yang rahmatnya tidak pernah habis. Sehingga bukanlah kebetulan malam ini Bapak Ibu semua berada di tengah-tengah suasana doa malam ini. Allah yang kita layani, yang kita kenal dalam diri Yesus hari ini adalah Allah yang rahmatnya tidak pernah habis. Percayalah bahwa segala keadaan sulit sekalipun bisa teratasi sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Lewat firman-Mu ini kami mengetahui bahwa rahmat Tuhan tidak pernah habis. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru
tiap pagi. Biar semua umat-Mu yang malam hari ini mengambil bagian dalam ibadah doa malam ini, masing-masing kami bisa mengalami rahmat Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami. Sekalipun usaha kami, pekerjaan kami hancur, tapi kami akan mengalami rahmat Tuhan. Sekalipun krisis yang sulit kita alami karena faktor corona dan faktor yang lainnya, kami akan mengalami kasih karunia Tuhan. Walaupun hutang kami sudah tidak mampu terbayar, Tuhan akan memberikan kami kasih karunia. Walaupun kami sakit-sakitan, bahkan penyakit itu bisa merenggut nyawa kami bisa mengalami kasih karunia ini. Sebab Tuhan Allah kami adalah Allah yang hebat. Kiranya Bapak Ibu semua dan saudaraku malam ini, masing-masing kau akan mendengar firman ini dan merenungkan firman ini dan masing-masing akan mengalaminya. Kiranya apa yang dia alami oleh para tokoh-tokoh di Alkitab ini akan menjadi pengalaman pribadi untuk semua kami. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa kasih karuniamu, rahmatmu tidak pernah habis. Kami sudah ngalami dan malam ini ngalami lagi, besok ngalami lagi, seminggu ini ngalami, bahkan sepanjang hidup kami akan selalu mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan rindu terus mengalaminya. Semua yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang di dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pataramaya, kia rama sika paramaya, kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.